setiap warga negara Indonesia diperoleh kepastian hukum bagi setiap pemilik tanah atau untuk mengetahui hak dan kewajibannya. Pemegang hak milik terjamin haknya oleh undang-undang atau dilarang memiliki dan menguasai tanah. Asas dalam hukum agraria nasional ada 5 bagian. Yang pertama asas nasionalisme, yang kedua asas non-diskriminasi, yang ketiga asas fungsi sosial dari tanah, yang keempat asas dikuasai negara, yang kelima asas pemisahan horizontal. Yang dimaksud dengan asas nasionalisme itu hak milik hanya untuk warga negara. Yang dimaksud dengan asas non-diskriminasi, keadilan semua orang bisa memiliki hubungan dengan tanah. Yang ketiga, fungsi sosial dari tanah, penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaan dan sifat daripada haknya. Yang keempat, asas dikuasai negara. Pemerintah sebagai wakil negara menyelenggarakan dan mengatur masalah-masalah agraria dan mengeluarkan perundang-undangan. Yang kelima, asas pemisahan horizontal, di mana memisahkan kedudukan benda-benda yang ada di atas tanahnya dan melekat dengan tanah dari tanahnya di mana benda-benda itu berada. Yang terakhir, sejarah dan perkembangan politik hukum agraria dibedakan menjadi 2 periode. Yang pertama, periode sebelum proklamasi kemerdekaan, yaitu ada 3 masa pemerintahan, yaitu masa pemerintahan Gubernur Herman William Ditlevs, yang kedua masa pemerintahan Thomas Stamford Raffles, yang ketiga masa pemerintahan Johannes Van den Bosch. Periode kedua sesudah proklamasi kemerdekaan. Di sini saya akan menjelaskan salah satu masa pemerintahan Gubernur Herman William Ditlevs. Ditlevs memerintah Indonesia dengan sistem kedikatoran dan modernitas. Berikut merupakan kebijakan Ditlevs di berbagai bidang kehidupan masyarakat Indonesia. Berikut merupakan kebijakan Ditlevs dalam bidang politik dan pemerintahan. Yang pertama, membatasi pengaruh kekuasaan kerajaan tradisional di Indonesia terhadap aspek-aspek kehidupan masyarakat. Yang kedua, membagi Pulau Jawa menjadi 23 karisidenan. Yang ketiga, kedudukan bupati sebagai penguasa tradisional daerah diubah menjadi pegawai di bawah pemerintahan kolonial. Yang keempat, membagi wilayah Jawa bagian timur menjadi 5 prefektur setingkat provinsi, yaitu Surabaya, Sumenep, Rembang, Pasuruan, dan Gresik. Berikut beberapa bagian kebijakan sosial dan ekonomi Ditlevs di Indonesia. Yang pertama, mengharuskan rakyat pribumi untuk melaksanakan penyerahan wajib di atas pertanian. Kedua, menjual tanah-tanah Indonesia kepada pihak swasta. Yang ketiga, menanam tanaman komoditas yang laku di pasar internasional. Yang keempat, memungut pajak kepada rakyat pribumi. Baik, sekian dari presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, baik disengaja maupun tidak disengaja. Saya tutup dengan mengucap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.